Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma ftah masami'a qalbi li zikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para santri Pondok Pesantren Sabilun Najah yang saya banggakan, kalian pada saat ini berada di rumahnya masing-masing. Semoga senantiasa mendapatkan lindungan Allah, ridho Allah, serta taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tidak lupa para alumni yang bisa mengikuti pengajian ini. Kalian juga semoga ilmu kalian berkah. Segala yang sekarang sedang digeluti semoga diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai pengajian kitab Ilmu Usul Fikih Abdul Wahab Khalaf. Kemarin kita membahas tentang analogi atau qiyas. Kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh yang kemarin sudah yang termasuk dikiaskan adalah segala minuman yang sekarang ada yang mempunyai akibat memabukkan, walaupun di Quran tidak ada, bisa dianalogan kepada hukum khomer yang terdapat dalam Al-Quran karena ada kesamaan ilat hukum atau alasan hukum atau latar belakang hukum, yaitu memabukkan. Nah, sekarang yang kedua adalah al-bai'u waqta nida'i lis-sholati min yaumi jumu'ah. Waqi'atun sabata binasi hukmuha wa huwa al-karahatul lati dala 'alaiha qauluhu subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wazarul bai' al-ayah. Surah Al-Jumu'ah ayat ke-9. Li'illatin hiya suglihi anis sholati wal ijarati awi rohni awi aw ayati muamalatin waqta nida'i lis sholati mi yaumi jumu'ati tujadu fiha hadhil elah wa hiya sugliha anis sholati fatuqasu bil bai'i fi hukmiha wa tukrahu waqta nida'i lis sholah. Al-bai'u contohnya seperti jual beli waqta nida'i lis sholati mi yaumi jumu'ah, yaitu jual beli pada waktu sudah terdengar panggilan untuk menunaikan sholat Jumat. Nah, ini jelas bahwa larangan ini yaitu hukumnya tidak boleh berjualan manakala sudah dikumandangkan panggilan sholat pada hari Jumat. Hal ini waqi'atun sabata binnas hukmuha. Hukumnya yang barusan itu adalah sudah ditentukan, atau sebuah kasus, sebuah peristiwa yang hukumnya telah ditentukan di dalam nas Al-Quran, yaitu pada surah Al-Jumu'ah. Wa huwa al-karahatu. Nah, hal itu adalah suatu hal yang
tidak baik, tidak benar. Sini minimal makruh. Tidaklah yang menunjukkan kepada alaiha, kepada kemakruhannya, yaitu qauluhu subhanahu wa ta'ala, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa darul bai'. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza nudiya, apabila sudah diundang, dikumandangkan suatu undangan li sholati mi yaumi jumu'ah, sudah dipanggil untuk pesan sholat Jumu'ah, fas'au ila zikrillah, maka bergegaslah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Wadarul bai', tinggallah oleh kalian al bai', jual beli. Jadi di sini apabila telah dikumandangkan panggilan untuk melaksanakan sholat Jumu'ah, maka segala kegiatan aktivitas muamalah termasuk jual beli dalam ayat ini ditinggalkan. Itu tidak boleh kita mengadakan transaksi jual beli ketika telah dikumandangkannya panggilan untuk melaksanakan sholat Jum'ah pada hari Jumat. Nah, ini sini hukumnya minimal karohah, makruh. Jadi intinya tidak boleh. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumi jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Bergegaslah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah dan harus meninggalkan semuanya kepada muamalah atau jual beli dalam hal ini. Lilatin hiya syuglihi. Karena kenapa ini kok dilarang jual beli manakala sudah datang panggilan untuk melaksanakan sholat Jumu'ah? Disugli sublahu hiya sublahu liillatin hiya subluhu anisolati, karena akan menimbulkan kesibukan yang menghalangi pelaksanaan ibadah sholat. Ya, kalau sudah datang yang memanggil untuk sholat Jumu'ah, kemudian di pasar masih kita meladangi, masih kita melayani, masih kita berjualan, sibuk tuh. Akhirnya terlena, terbuai, sehingga sholat Jumu'ahnya kesiangan, kumandang adanya pun juga tidak kita laksanakan, malah kita asik berjualan. Ini kan berarti benar-benar sudah tidak melaksanakan Al-Quran yang menyerukan supaya meninggalkan jual beli ketika sudah dikumandangkan panggilan untuk melaksanakan sholat Jumu'ah, untuk melaksanakan ibadah pada sholat Jumu'ah, pada hari Jumu'ah, yaitu sholat Jumu'ah. Itu hukumnya karohah. Itu untuk jual beli. Sekarang masalahnya bagaimana kalau dalam hal lain? Wal ijaratu awirohni, ini berlaku untuk jual beli awirohni atau masalah gade, atau ayati muamalatin atau bentuk-bentuk muamalah, waktu nida ilis sholati, pada waktu telah dikumandangkannya panggilan untuk sholat, khususnya min yaumi jumu'ati, pada hari Jumat. Tujadu fiha hadil ilat. Jadi selain jual beli dalam rohan juga, atau muamalah yang lainnya, atau di dalam sewa menyewa, di dalam gade, maka ketika dikumandangkan adzan untuk pasangan sholat Jumu'ah, maka kita sedang melakukan transaksi jual beli, transaksi gade, transaksi muamalah yang lainnya, itu akan menyibukkan untuk melaksanakannya perintah Allah, panggilan Allah, maka itu paling tidak akan mengganggu pelaksanaannya perintah Allah. Nah, adanya kesibukan yang mengganggu terlaksana perintah Allah, dilaksanakan perintah Allah sesuai dengan panggilan Allah pada hari itu, mungkin di dalam
kejadian sehari-hari ini banyak macamnya interaksi. Di Quran yang ada adalah hanya untuk jual beli. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kalau menyewa, maka ini hukumnya akan disamakan kepada jual beli. Kenapa? Sama-sama mempunyai elat. Apa elatnya? Elatnya sama-sama menyibukkan untuk melaksanakan panggilan Allah, sehingga bisa jadi panggilan Allah tidak terlaksana, tidak dilaksanakan secara sempurna atau tidak dilaksanakan secara segera. Kenapa? Karena ada kesibukan, yaitu melayani dulu atau melaksanakan dulu transaksi akad gade atau akad sewa menyewa atau akad pinjam-pinjam. Maka ini hukumnya akan sama ketika seorang mengadakan akad jual beli ketika adzan sudah dikumandangkan pada hari Jumat. Nah, jadi kesamaan hal lain kepada jual beli ini namanya kias. Sebab kalau tidak dikiaskan, berarti pada hari Jumat ketika sudah dikumandangkan panggilan azan, berarti kalau bukan jual beli mah boleh-boleh saja. Nah, ini kalau tidak dipakai sistem cara kias ini, pasti yang selain jual beli tidak terkena. Tapi sama-sama mempunyai elat. Kenapa jual beli nggak boleh? Karena pada jual beli nanti kalau ketika sudah dikumandangkan adzan pada hari Jumat untuk melaksanakan ibadah Jumat, masih dia bertransaksi jual beli, pasti paling tidak pelaksanaan ibadah kepada Allah akan tertinggal. Sehingga dia sibuk untuk melaksanakan transaksi jual beli. Begitu juga rohan akan sama menyibukkan dirinya, sehingga sholat atau melaksanakan ibadah atau perintah Allah sesuai dengan panggilan pada hari Jumat akan terabaikan. Paling tidak akan dia tertinggal. Maka hal itulah yang menjadi elat tidak bolehnya kita bermuamalah di hari Jumat ketika telah terdengar panggilan untuk melaksanakan sholat Jumu'ah. Jadi dengan elat yang sama, apa elatnya? Wahia subluha, yaitu kesibukannya ketika jual beli pada saat dipanggil, sibuk dia sehingga pelaksanaan ibadah tertunda. Ini yang merupakan elat dalam Quran terhadap dilarangnya jual beli manakala sudah dikumandangkan panggilan untuk melaksanakan sholat Jumu'ah. Anis sholati. Nah, patukosu bil bai fi hukmiha wa tukrahu waqta nida'i lis shalah. Patukosu maka dikiaskannya tadi rohan ada sewa menyewa, ada gade, ada jual beli atau yang lainnya pada hari Jumat ketika sudah dikumandangkan panggilan untuk melaksanakan sholat Jumat, sebagaimana hukumnya di dalam Al-Quran. Fi hukmihi wa tukrahu, dan dimakruhkan waktu nidai lis sholati, waktu panggilan untuk melaksanakan sholat Jumu'ah. Jadi ini pengetahuan baik kita, siapa tahu santri ada yang menjadi pengusaha ya, jual beli atau mungkin dalam hal lain, tetapi di sana ada unsur-unsur kesibukan yang mengganggu dan menghalangi, menunda pelaksanaan ibadah sholat pada hari Jumat, maka semua itu dilarang. Mungkin tidak hanya transaksi jual beli saja, mungkin dia di kantor sedang menulis apa, tapi yang jelas yang berhubungan dengan muamalah ini, apapun bentuknya yang bisa menyibukkan untuk melaksanakan perintah Allah, maka itu hukumnya sama, tidak boleh. Kalian mungkin ada yang menjadi karyawan, menjadi pegawai atau pengusaha atau pedagang apa saja. Nah, jadi kalau hari Jumat itu tolong diperhatikan, manakala sudah terdengar panggilan untuk sholat Jumu'ah, maka di sini ada dalam ayat tadi wadarul be', tinggalkanlah jual beli. Ya, fas'au ila zikrillahi, bergaslah untuk mengingat Allah, dalam hal ini untuk beribadah kepada Allah. Maka dengan cara kita bergegas dan meninggalkan kegiatan-kegiatan yang bersifat
duniawi, kita berarti telah melaksanakan sebagian perintah Allah, kewajiban kita sebagai hamba Allah dalam rangka mengabdi kepada Allah yang menciptakan kita, yang memberikan kita segalanya. Saya kira ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, dan contoh kias yang selanjutnya yang menambah wawasan yang kemarin tentang Homer, sekarang tentang jual beli. Nah, jadi dengan adanya hukum kias, kita bisa mengembangkan apapun yang terjadi yang pada masa lalu tidak ada, atau di Quran tidak diterangkan, di hadis tidak diterangkan, tapi kita ada hasil iziar kita melalui kias. Artinya kalau kita menganalogikan peristiwa yang terjadi sekarang dengan di Quran yang sudah jelas hukumnya atau di hadis, nah lihat elatnya. Kalau ada elat yang sama, maka itu adalah pasti akan melahirkan hukum yang sama. Kalau di Quran haram, ya jadi haram lah yang lainnya. Kalau makruh, ya makruh juga. Maka yang jelas, yang penting kita paham, kita mengerti, sehingga kita tidak kejebak dalam kesalahan. Mudah-mudahan Allah kepada kita senantiasa memberikan taufik hidayah, kemudian ridho, rahmat, dan selamanya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa selamat zahir batin, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hali wa ni'mah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.